naik ke Tur Sina, naik ke Bukit Sina, beliau berdoa, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku wahai Musa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, ada suara air yang sedang mengalir. Itu dalam penghalang Allah. Andaikan saya dan kalian manusia biasa, Allah perdengarkan telinga kita ini untuk bisa mendengar suara air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan hati kita ini akan copot dari badan, hati kita ini keluar sendiri dari badan, saking dahsyat penghalangnya Allah. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung akan hancur tenggelam, tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Apa kata anak Allah? Wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Syekh Abil Hasan Asyadili, pengarang Hizbul Bahar, Hizbun Nasr, pengarang kitab Mafakhirul Aliyah, beliau pernah bermimpi, saudara-saudara. Ketika beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Musa sedang ngobrol. Nabi Musa bilang sama Rasulullah, wahai Muhammad, aku dengar engkau pernah berkata dalam sabdamu bahwasanya ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari golongan umatku itu bagaikan golongan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Apakah betul wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ini dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadili. Apa kata Rasulullah? Iya betul, ulama umatku itu kepintarannya, kepintarannya itu sama seperti kepintaran nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, coba seperti apa sih ulama umatmu itu? Aku pengen lihat, coba. Nabi Muhammad memanggil Al-Imam Ghazali di dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadili. Imam Ghazali dipanggil oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ini salah satu daripada ulama umatku yang aku banggakan. Akhirnya kata Nabi Musa, siapa namamu? Kata Imam Ghazali apa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, stop. Wahai Rasulullah, ini kamu bilang pinter. Saya nanya siapa namanya, dia jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Stop, sudah, nggak usah dia bilang Muhammad bin Muhammad. Saya nggak nanya nama bapaknya, saya nggak nanya nama kakeknya. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Udah, stop. Atau Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, Al-Imam Ghazali itu adalah nisbat nama tempat kelahiran beliau. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan Ghazali itu nisbat kepada pekerjaan keluarga beliau, yaitu tukang tenun, tukang sol. Nah, kata Nabi Musa, kalau kamu pinter cukup kamu jawab Muhammad, nggak usah kamu bilang Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, kepanjangan. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Imam Ghazali? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab ya Rasulullah. Diizinkan oleh Rasul, dijawab oleh Imam Ghazali. Wahai Musa kalimullah, dulu Allah pernah nanya, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Engkau bilang, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini untuk menyandar, untuk bersandar. Tongkat ini untuk memukul. Harusnya kalau kau pinter cukup kau jawab, ini tongkat. Gak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Karena Allah nanya apa yang ada di tanganmu. Allah tidak tanya untuk apa itu. Apa kata Nabi Musa? Karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah. Aku ingin punya waktu yang panjang dengan Allah untuk mengambil berkah. Apa kata Imam Ghazali? Begitupun aku jawab dengan jawaban yang panjang untuk bercakap-cakap lama denganmu agar mendapatkan keberkahan darimu yang pernah berbicara dengan Allah. Baru diakui oleh Nabi Musa kepintaran ulama daripada umatnya Nabi Muhammad SAW.